Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, ayah bunda dan teman-teman sekalian. Kembali lagi di acara podcast ICBS TV. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ana Hana Khairunisa, akrab dipanggil Hana, dan Ana dari SMA IT ICBS Global. Dan hari ini Ana akan berperan sebagai host di acara podcast kali ini. Nah, topik pembahasan kali ini Ana akan membahas tentang 21st century skills. Sebelumnya Ana bakal menjelaskan, mungkin para listeners sekalian masih ada yang belum tahu apa sih itu 21st century skills. Nah, 21st century skills adalah sekumpulan skill atau skill set yang terdiri dari knowledge, kebiasaan, pemikiran-pemikiran dan lain-lainnya yang sangat dibutuhkan untuk dikuasai oleh orang-orang di abad ke-21 ini untuk menunjang karir ke depannya, pendidikan ke depannya dan lain-lainnya. Nah, untuk membahas topik ini lebih seru lagi, Ana udah bersama dengan teman Ana hari ini. Hai Jua, may you introduce yourself first? Oke, so first thank you buat Hana yang udah kasih Ana kesempatan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama Ana Raja Ofairah Denesa Sution, kerap dipanggil Jua. Jadi Ana sekarang adalah siswi kelas 11 di Komplek ICBS Global Putri. Oke, gitu. Nah, jadi itu kan 21st, jadi hari ini kita bakal bahas tentang 21st century skills. Nah, 21st century skills tuh ada terdiri dari kayak creativity, literacy skills, critical thinking, juga ada leadership, dan problem solving, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, mungkin Jo juga udah tahu sedikit-sedikit kan tentang hal-hal itu, karena kita bakal bahas topik hari ini nih. Nah, jadi mungkin ada nggak yang menarik gitu di antara skill set tersebut? Jadi maksudnya topik yang menarik untuk diangkat gitu ya. Gitu. Oke, so as curriculum merdeka student, I would say critical thinking sih Han, yang paling menarik bagi Ana sendiri. Critical thinking, ya sih bener banget. Nah, kalau boleh tahu apa alasan untuk memilih critical thinking as a topic? Oke, alasannya pertama tuh Ana sadar banget kalau critical thinking itu sepenting itu karena Ana pernah found quotes. Ana pernah ketemu sama sebuah quotes gitu di sosmed. Dia bilang gini kira-kira, kalau ketika mindset kamu tuh udah berubah, maka hidup kamu yang akan mengikuti itu. For me, it's really deep quotes karena di situ kita diajarin, dipaksa untuk fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Apa hal yang bisa kita kontrol? Yaitu adalah mindset kita sendiri. Nah, dengan kita sudah berlatih untuk mengontrol mindset kita, maka hidup kita tuh yang akan berubah. Kita nggak usah repot-repot ngubah hidup kita gimana. Sementara diri kita sendiri juga belum kita perbaiki gitu kan. Tentunya untuk memperbaiki diri itu awalnya adalah tentang cara berpikir. Nah, di sini tuh Ana sadar critical thinking itu emang sepenting itu. Skill yang benar-benar penting banget gitu kan. Misalnya nih, kalau ada yang nanya ke kita, kenapa sih kita mesti belajar, mesti mengerti tentang critical thinking? Itu tuh karena tuh ibarat kayak, Han, ini loh cara kamu untuk bernafas gitu kan? Like what? Siapa sih yang nggak bisa bernafas, yang nggak tahu cara bernafas? Jadi simpelnya gitu intinya. Kita memang harus banget belajar critical thinking itu dari sana poinnya. Nah, saking esensialnya yang kayak Hana bilang tadi, critical thinking ini masuk ke dalam 21st century skill yang harus kita kuasai ya Han. Dia tidak hanya lingkupnya tuh kita belajar critical thinking ini ketika kita di sekolah atau di tempat belajar lainnya, tapi literally tiap hari kita harus bisa critical thinking. Cuma in real life ternyata itu nggak semua orang itu bisa critical thinking, dan Ana pun nggak selalu bisa critical thinking. Makanya Ana benar-benar passionate banget untuk terus belajar untuk bisa critical thinking gitu Han. Karena gini Han, kita kan di everyday itu kita dihadapi dengan permasalahan baru, isu-isu baru gitu kan, narasi-narasi baru yang tentunya mereka itu ada yang gampang, ada yang sulit gitu kan, ada yang nggak berguna buat kita, ada yang nggak terlalu berguna buat kita, atau bahkan berguna banget buat kita kan di kehidupan selanjutnya. Dan nggak semua permasalahan itu bisa kita selesaikan secara binar. So meaning is like permasalahan itu seringkali kita ketemu kayak gray areanya gitu. So it's not as easy as black and white. So that's why kita butuh banget skill set di mana kita tuh yang akan membantu kita untuk memutuskan sebuah keputusan yang benar-benar mateng gitu kan, yang bijaksana, yang akhirnya benar-benar kita pikirin gitu. Kira-kira. Benar-benar. Nah,
Tapi kadang kalau misalnya ya, kalau udah di lapangan gitu, critical thinking orang-orang tuh kan beda kan penerapannya. Ada yang dengan cara bertanya. Nah contohnya kita ambil dengan cara bertanya. Misalnya di dalam kelas ada seorang anak yang sangat curious dan penasaran dengan satu materi pelajarannya hari itu. Jadi secara nggak sadar si anak ini bertanya secara terus-menerus ke gurunya, sehingga teman-teman di kelasnya itu memberi reaksi kayak, apaan sih, ribet banget, kok nanya-nanya mulu, nggak bisa kah terima topik itu semudah itu aja. Nah kalau kasus yang begitu menurut Jua apa? Gimana? Bener banget sih Han, karena based on my experience, kejadian ini tuh udah biasa banget ya terjadi. Dimana kita tuh pengen banget gitu untuk encourage diri gitu kan, supaya bisa critical thinking. Tapi ternyata lingkungan kita sendiri yang gak mendukung itu kan. Biasanya tuh gini, critical thinking itu core-nya itu adalah kita tuh sering bertanya. So it's like kita tuh butuh rasa curiosity yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi. Tapi seringkali ketika ada nih orang yang banyak banget bertanya, terlalu banyak bertanya, keingin tahuannya tuh tinggi banget, seringkali dianggap agak negatif gitu ya, nggak tahu kenapa dianggap negatif gitu. Dan akhirnya Ana sendiri pun melakukan hal yang sama pas ketemu sama orang yang tuh banyak banget nanyanya. Ana tuh respon kayak, kenapa sih ribet banget gitu. Padahal nih, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, orang yang kita bilang banyak bertanya tadi itu, dia tuh karena dia nggak tahu gitu, dia tuh nggak pintar, makanya dia tuh pengen pintar dengan cara nanya. So goals dari critical thinking itu kita bisa jadi enlightened gitu. Ketika kita nggak tahu, kita jadi tahu. Ketika kita nggak mengerti, akhirnya kita mengerti. Terus juga, in the scope of Indonesia, ada satu hal yang benar kita pegang erat, contohnya itu agama gitu kan. Itu adalah agama itu merupakan sebuah nilai yang benar dipegang gitu sama orang Indonesia. Nah, ketika kita bertanya nih kepada orang yang dewasa, orang yang lebih tua daripada kita nganggapnya kan pasti, insya Allah ini kita dengan bertanya seperti ini beliau bisa menjawab karena beliau lebih mengerti lah rasanya gitu kan. Tapi ternyata ketika kita bertanya seperti itu, responnya kayak, kenapa sih? Ya udah sih lakuin aja gitu kan, udah gitu lakuin aja gitu kan. Malah dianggap kayak akidah kita tuh rendah gitu kan, keimanan kita tuh rendah. Padahal sebenarnya krisis terhadap agama itu bukan berarti menandakan kita tuh tidak beriman gitu. Jadi kita pengen menggali keimanan kita lebih itu dengan cara bertanya gitu. For example, ada tuh di satu titik kita ketemu gitu sama orang-orang atau bahkan kita sendiri, bahwa orang itu bertanya tentang zat Allah tuh seperti apa sih gitu, penasaran gitu tentang Allah, biar tujuannya sih sebenarnya untuk mencari tahu lebih dalam kan tentang Islam tuh bagaimana. Tapi malah orang responnya, kenapa sih? Tapi wait, kita disclaimer dulu ya, dalam akidah yang kita percaya nih, kalau bahas tentang hakikat Allah itu udah layajus ya, haram gitu, nggak boleh bagi orang Islam. Karena ibarat gini Han, kita membahas Allah gitu, Allah itu tidak terbatas, sementara kita ini akalnya itu terbatas, jadi sangat tidak sesuai untuk dibahas. Cuma kalau apabila ada pertanyaan seperti itu, kita kan tahu ya, seorang muslim itu, seorang mukmin itu wajib hukumnya untuk mengenal agamanya, untuk mengenal Tuhannya gitu, mengenal Allah, atau ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi itu bisa kita gali lagi, bertanya itu mengenai tentang sifat wajib Allah, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah gitu kan. Bener banget sih. Juga kalau kita udah punya hal kayak gitu, kita jadi punya yang namanya inherited opinion, yang maksudnya itu kayak kita ngelakuin itu karena orang bilangnya kayak gitu kan. Misalnya kalau ditanya, kenapa anti ngelakuin hal yang kayak gitu, kenapa anti berpikir begitu? Karena ya orang tua ngasih tau ya gitu, karena agama ngasih tau ya gitu, ya kan? Tapi disclaimer nih Han, bukan berarti ketika orang tua kita ngajarin ini gitu kan, agama kita mengasih tahu kita seperti ini, atau guru-guru kita bilang seperti ini gitu kan, bukan berarti itu nggak baik gitu Han. Itu baik, apalagi itu come from a good place, datang dari hal-hal yang baik. Insya Allah itu pastilah ya, insya Allah itu positif gitu. Tapi
apa salahnya gitu kalau kita punya kebebasan atau kemerdekaan dalam berpikir gitu. Jadi kita bisa ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita bisa identifikasi, kita bisa analisa what happened nih sebenarnya nih. Terus kita refleksi lagi, kita evaluasi lagi, dan akhirnya kita tuh bisa comprehending gitu isi itu sendiri. Juga nih benar banget yang kata Hana tadi. So it's like kita punya inherited opinion, kita believe something karena orang tuh lakuin itu kan, karena orang itu bilang seperti itu. Kita sering banget ketemu di real life itu kalau kita tuh melakukan hal sesuatu itu karena udah dianggap lumrah atau sering banget dipraktekkan oleh orang-orang sekitar, oleh masyarakat sekitar gitu kan. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu tuh tanpa tahu kenapa gitu. Alasannya kenapa kita melakukan itu, dasarnya tuh apa sih sebenarnya, apa sih benefitnya buat anak sendiri gitu. Kita nggak tahu itu. Jadi ini dia nilai yang perlu kita tekani nih Han. Kalau adalah kita tuh wajib punya nilai independence, nilai kita tuh menentukan itu keputusan kita itu sendiri. Jadi di sini anak tanamin ke diri anak sendiri, buat encourage diri anak, please kamu tuh harus punya mandiri, sifat mandiri atau mandiri dalam berpikir gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu hal, sebelum kita meyakini sebuah nilai, meyakini sebuah kepercayaan gitu, coba dulu analisis nih semua itu dulu. Kenapa sih kita melakukan hal itu, supaya kita jelas apa yang kita lakukan itu jelas gitu, backgroundnya tuh apa gitu, if that makes sense gitu kan. Oke, bener banget sih Ju. Kan udah nih dari tadi kita udah bahas banyak banget tentang critical thinking. Nah sekarang Ana mau nanya, ada nggak cara memacu critical thinking tersebut supaya orang-orang bisa critical thinking semua nih? Oke, actually nih Han, berpikir kritis atau critical thinking itu tuh udah banyak banget dibahas oleh filsuf-filsuf Yunani, terus juga banyak psikolog-psikolog yang udah bahas hal ini gitu. Salah satunya itu John Dewey. Hana tahu John Dewey? Pernah dengar? Ya, John Dewey itu adalah seorang educational farmer dari Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1910 dia tuh mengatakan bahwa critical thinking itu sama kayak reflective thinking. Jadi menurut John Dewey itu adalah reflective thinking is an active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that supports it, and any further conclusion to which it ends. Jadi sebenarnya critical thinking itu adalah sebuah proses gitu. Proses di mana kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian kita observasi, lalu kita analisa, kemudian kita evaluasi, lalu merefleksikan, terus akhirnya kita informing opinion based on the information that we have gitu. Kemudian and the last itu kita making decision. Jadi ada 7 poin gitu yang bisa kita tangkap dari pendapat dari John Dewey. Yang pertama kita identifikasi, kemudian kita observasi, lalu kita analisa, kemudian kita evaluasi, lalu refleksi, kemudian inference, and the last is decision. So kita tuh di sini tuh dituntut gitu Han, buat jadi active learner, gathering information. So instead of just receiving those information, jadi kalau kita terima informasi nih, udah kelar di otak aja gitu, udah otaknya di shutdown aja, kelar gitu aja. Bukan gitu, karena walaupun akhirnya tujuan critical thinking ini adalah membuat keputusan, tapi tidak hanya untuk tidak setuju atau setujunya aja, untuk iya atau tidak aja. Tapi untuk kita mengevaluasi kembali narasi atau isu-isu yang terlibat gitu, sehingga kita bisa memahami nuance. Jadi kenapa sih why is nuance is so important gitu? Karena tadi yang kayak kita bilang, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara binar gitu, hitam putih aja. Nah next, I wanna ask, apa aja benefits yang bisa didapatkan dari berpikir secara kritis? Oke, it's actually good question ya. Ini pertanyaan yang penting banget buat kita, biar kita lebih sadar gitu kan. Banyak banget Han yang bisa kita dapetin kalau kita bisa critical thinking, terus belajar critical thinking. Yang pertama, kita jadi punya kemerdekaan dalam berpikir. So we have ownership dalam keputusan yang kita pilih gitu. Jadi kita melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu nilai itu karena keputusan kita sendiri gitu. Yang kedua itu ada kita jadi lebih pede, percaya diri sama keputusan yang kita ambil gitu. Yang ketiga, kita jadi bisa menjadi pribadi yang open minded. Yang open minded ini
lagi heboh-hebohnya ya di internet gitu. Open minded itu menjadi seseorang yang dengan berpikiran terbuka gitu kan. So kalau kita bisa critical thinking, kita jadi lebih aware sama ide-ide yang masuk, pendapat-pendapat yang masuk, yang mana tahu nih ternyata valid juga gitu. Tapi dari based on personal factor, akhirnya kita memutuskan untuk memilih pilihan yang ini gitu. Terus yang keempat, ini penting banget, kita bisa jadi memahami atau comprehending sesuatu hal. Jadi di Indonesia itu level atau tingkat literasi dari orang Indonesia tuh sebenarnya udah bagus ya. Kayak most of orang Indonesia tuh udah bisa baca gitu kan, udah bisa menulis. Tapi yang kurangnya nih Han, the function of literasinya, fungsi dari literasi itu yang kurang gitu. Padahal itu nilai yang penting, dimana kita tuh punya ability untuk memahami dan bisa understand to an idea gitu, memahami sebuah idea yang akhirnya bisa kita aplikasikan gitu, implikasikan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Seringnya tuh keburukan the function of literasi ini tuh sering banget kita jumpai di internet. Ya, bener banget. Terus yang kelima, ini juga dampak dari rendahnya function of literasi, yaitu kita jadi mudah terkena manipulasi gitu. Kan sering banget kita temuin di internet itu hoax-hoax yang benar-benar dikemas secara rapi, jadi orang percaya gitu kan. Atau enggak prank-prank nggak jelas, atau scam gitu yang benar-benar nggak merugikan banget buat kita gitu kan. Apalagi tuh penipuan. Jadi dengan critical thinking itu kita bisa jadi more evaluating gitu, after stuff like that lah ya, liberation of evaluating, observation dan lain sebagainya. Terus yang keenam itu ada menurut Ana pribadi, kalau dengan bisanya critical thinking itu kita jadi mudah untuk memahami perasaan orang lain gitu kan. Apalagi ini Ana ngerasain banget ketika jadi kepengurusan BES gitu, bekerja dalam kepengurusan BES. Kita ambil contoh simpelnya itu ketika di bagian bahasa. Nah, kalau di ICBS gitu kan, penggunaan aku dan kamu itu diganti jadi ana anti. Sebenarnya tuh ya udah gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa santri itu yang tidak mengerti kenapa sih emangnya harus pakai aku kamu. Yang kita tahu kan aku kamu tuh bukan kata yang kasar gitu kan, bukan kata yang kotor juga. Tuh tiba-tiba besoknya dia tuh masuk mahkamah gitu, terus dia bertanya-tanya, kenapa sih kak aku kamu tuh emang nggak boleh itu. Jadi kita sebagai pengurus BES itu harus bisa critical thinking dan memaklumi hal tersebut. Ya wajar, dia mungkin emang bertanya kenapa emangnya gitu. Jadi kita sebagai pengurus BES tuh kita yang comes out sama mereka, bilang ke mereka, Dek, penggunaan aku dan kamu itu diganti jadi ana dan anti itu bukan sekedar karena itu hal yang kita anggap kasar atau lain sebagainya. Cuma untuk sesuatu yang luar biasa itu butuh gerakan yang simple. So kita mulai untuk menguasai bahasa itu dari hal-hal yang kecil seperti aku dan kamu gitu, jadi ana dan anti gitu. Nah, setelah kita melakukan hal-hal yang simple dengan mengubah aku dan kamu tadi jadi ana dan anti, kita tuh akhirnya mulai curious nih, mulai penasaran nih, semangat nih untuk belajar bahasa yang lain, kira-kira gitu kan. Terus karena kita udah bisa nih, udah terbiasa juga melihat point of view dari orang-orang, kita jadi mudah memaklumi hal sesuatu, jadi nggak mudah marah dan lain sebagainya. And the last, for me, critical thinking tadi itu adalah sebuah base untuk memaksimalkan potensial kita. Karena ketika kita bisa critical thinking nih, kita jadi bisa punya kemampuan ke-unlock nih, kebuka kuncinya skill set yang lain. Contohnya nih, kayak analisa, terus problem solving, terus leadership. Itu kan skill-skill yang sangat-sangat kita butuhkan gitu ya di real life. Jadi itu tergantung lagi gimana kita mengasahnya gitu, kemampuan-kemampuan tersebut gitu kira-kira. Okay. Nah, dari yang juga bicarain dari tadi nih, Ana bisa narik kesimpulan kayak gimana sih cara berpikir kritis itu. Kayak pertama menurut Ana ya, pertama kita harus mengidentifikasi isu itu tuh isu apa sih, lalu kita lihat dari berbagai macam POV atau sudut pandang, dan juga kita evaluasi lagi dari berbagai macam argumen. Ini nih bener nggak sih isunya? Nah, setelah tahu itu bener apa enggak, nah kita lihat lagi side effect dari isu-isu tersebut atau efek implikasinya. Nah, next question, Ana mau nanya,
Mungkin masih ada nih listeners yang lebih penasaran tentang critical thinking, karena ini juga udah di penghujung acara kan. Dari tadi kita udah banyak banget membahas tentang critical thinking itu apa sih. Nah, Ana mau nanya, ada nggak buku-buku rekomendasi atau platform buat ditonton listeners kalian untuk mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu critical thinking? Okay, so actually it's good question, nice question gitu Han. Karena sebenarnya emang kuncinya tadi kan, core dari critical thinking itu emang curiosity, dan bisa kita temukan contohnya dengan membaca buku, bener banget. Sebenarnya buku apa aja sih bisa ya, tapi kayaknya di sini Ana bakal rekomendasiin kayak buku filosofi teras gitu, atau catatan seorang demonstran karyanya So Hokgi, terus juga belajar goblok dari Bob Sadino, atau mau yang English version-nya kayak The Righteous Mind, atau enggak The Art of Thinking Clearly, dan terakhir itu bagus banget nih, Thinking Fast and Slow. Nah, buku-buku ini tuh Ana bacanya di perpustakaan tuh Han, jadi go check up kalau Hana mana tahu habisnya penasaran juga, go check up our library gitu. Juga selain baca buku nih, baca buku, kita tuh juga kalau bisa tuh sering dengerin podcast gitu loh Han, karena dengan dengerin podcast tuh kita bisa tahu nih POV baru dari orang lain. Salah satunya mungkin nonton podcast kita gitu kan. Nggak tahu bermanfaat gitu. Kira-kira gitu sih Han. Nah, hari ini kan kita udah banyak banget nih ngomong tentang critical thinking. Nah, juga ini sudah berada di penghujung acara. Mungkin sekian dari kami. Nah, bagi yang masih penasaran apa itu critical thinking, nah mungkin bisa didalami dengan buku-buku rekomendasi Jua maupun platform lainnya. Nah, terima kasih juga udah memberi so much information kepada Ana dan juga listeners kalian. Sama-sama Han. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf sekali, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.